Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Bertemu lagi dengan saya, Dewangakan Gede Wahyu Mahatma Putra, pada mata kuliah Administrasi dan Kebijakan Kesehatan. Pada topik kali ini, kita akan membahas mengenai fungsi administrasi, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling dalam kesehatan. Baik, langsung saja kita masuk ke slide yang pertama. Kita lihat dulu definisi dari administrasi. Ya, fungsi administrasi itu merupakan penerapan ya. Fungsi administrasi meliputi planning, organizing, actuating dan controlling terhadap sumber daya kesehatan supaya sumber daya kesehatan itu bisa digunakan secara efektif dan efisien. Ya, yang jadi pertanyaan adalah kenapa sumber daya kesehatan itu harus dikelola secara efektif dan efisien? Karena sumber daya itu sifatnya terbatas. Ya, sumber daya apa saja, mulai dari manusia, SDM, atau sumber daya uang, waktu, tenaga, pikiran, itu semua sifatnya terbatas. Sehingga perlu dikelola dengan baik supaya efektif dan efisien. Sehingga dapat menghasilkan layanan kesehatan yang berkualitas, sesuai kebutuhan masyarakat, sesuai kebutuhan pasien, dan dapat mengatasi masalah kesehatan yang ada atau yang terjadi di masyarakat tersebut. Ya, itu definisi dari fungsi administrasi kesehatan. Lalu lanjut ke slide berikutnya. Ya, fungsi administrasi itu digambarkan seperti sebuah cycle atau siklus, ya, mulai dari planning, dilanjutkan ke organizing, actuating, lalu controlling. Ini seperti sebuah siklus ya yang selalu berputar, diawali dengan planning, organizing, actuating, controlling, lalu kembali lagi ke planning. Ya, artinya apa? Nah, dari gambar ini kita bisa lihat bahwa administrasi itu selalu berjalan secara siklus, secara berkesinambungan. Ya, misalnya dari kita lihat di sini ya, controlling. Controlling itu artinya pengawasan dan evaluasi. Ya, monitoring dan evaluasi, sehingga hasil dari controlling ini, hasil monitoring dan evaluasi digunakan kembali menjadi dasar perencanaan untuk selanjutnya. Sehingga hasil controlling itu bisa menjadi acuan apakah untuk selanjutnya kegiatan tersebut atau apa namanya, program tersebut apakah harus dihentikan, dilanjutkan, atau diubah, atau justru diperbesar ya jangkauannya. Itulah ya kenapa ini digambarkan seperti sebuah siklus, bahwa hasil dari controlling itu menjadi dasar, menjadi acuan dalam perencanaan selanjutnya. Tuh ya, jadi ini adalah gambar dari fungsi administrasi. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kita masuk ke planning atau perencanaan. Apa itu perencanaan kesehatan? Itu adalah proses yang terdiri dari berbagai langkah yang berkesinambungan, ya, yang digunakan untuk pertama merumuskan masalah yang ada di masyarakat. Ya, artinya adalah perencanaan ini digunakan untuk mengetahui, untuk mencari tahu masalah-masalah apa sih yang ada di masyarakat, ya khususnya masalah kesehatan. Apa yang dialami masyarakat, apa yang dibutuhkan masyarakat, itu ada di perencanaan. Ya, lalu di perencanaan juga nanti menetapkan tujuan. Apa tujuan dari program kesehatan? Apa tujuan dari pelaksanaan kegiatan tersebut? Ya, apakah tujuannya untuk meningkatkan derajat atau menurunkan angka stunting, ya, atau menurunkan angka COVID dan lain sebagainya. Ya, lalu di perencanaan juga nanti ada proses menentukan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia. Ya, dari proses perencanaan itu nanti diketahui apa kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan bagaimana sumber daya yang kita miliki. Ya, sumber daya uang, sumber daya SDM, ya sumber daya manusia, sumber daya alat, peralatan, waktu, pemikiran dan lain sebagainya yang tersedia. Sehingga nanti di situ ketahuan ya, dengan sumber daya kita yang sekian kita bisa nggak memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat.
Ya, nanti di perencanaan juga menghasilkan langkah-langkah praktis bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, apa yang harus dilakukan, kapan dilakukan, oleh siapa dilakukan, itu ada di perencanaan. Ya, untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Mungkin tujuannya adalah salah satu contohnya adalah peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Gitu. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Perencanaan kesehatan, nanti perencanaan itu berfungsi sebagai petunjuk di sini. Ya, artinya apa? Perencanaan itu digunakan sebagai pedoman oleh anggota organisasi ya atau oleh tenaga kesehatan untuk melakukan kegiatan. Ya, jadi bahasa sederhananya seperti ini. Misalnya seorang nakes ingin melakukan penyuluhan, ingin memberikan layanan kesehatan. Dia pasti kalau nggak ada rencana dia bingung mulai dari mana, apa yang harus dilakukan, kapan selesainya. Ya. Tapi kalau ada perencanaan bisa digunakan sebagai pedoman, bisa digunakan sebagai petunjuk, bisa digunakan sebagai acuan dalam melakukan kegiatan. Ya, sehingga perencanaan bisa berfungsi sebagai petunjuk bagi semua tenaga kesehatan masyarakat. Ya, ini kita membicarakan perencanaan kesehatan ya. Lalu perencanaan juga merupakan proses yang terus-menerus yang berkesinambungan seperti sebuah siklus tadi. Planning, organizing, executing, controlling, nanti balik lagi ke perencanaan. Ya. Perencanaan juga digunakan sebagai alat pengendali. Ya, artinya seperti saya analogikan seperti delman, ya, delman. Program kesehatan itu seperti sebuah delman. Ya, maka perencanaan itu seperti tali kekangnya, tali kekang kuda. Ya, sehingga ketika perencanaan itu dijalankan, ya, ketika delman itu berjalan, dia perlu pengendali. Ketika delmannya terlalu ke kiri, maka harus tali kekangnya ditarik supaya delmannya bisa lurus lagi, bisa kudanya bisa jalan lurus lagi. Begitu juga di perencanaan. Ya, perencanaan itu sebagai tali kekangnya. Ketika ketika implementasi, ya, ketika pelaksanaan programnya kadang belok kiri, kadang belok kanan, ya, itu harus segera diluruskan dengan menggunakan perencanaan. Ya, ketika programnya nggak sesuai, dicek. Oh, perencanaannya kan A, ini kok programnya jalannya B. Ya, segera diluruskan sebelum delman itu nabrak, sebelum program itu gagal. Ya, harus dikendalikan. Ya, dengan perencanaan yang baik, ya, itu akan menjamin penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Ya, jadi dengan perencanaan yang baik, kita tahu apa yang kita miliki, kita tahu tujuan yang ingin dicapai, sehingga semua kegiatan itu bisa efektif dan efisien. Ya, jadi bahasa sederhananya adalah ketika kita bekerja sesuai dengan rencana, maka semua pekerjaan kita akan efektif dan efisien. Gitu. Itu ya, lanjut ya ke slide berikutnya tentang langkah-langkahnya. Bagaimana sih melakukan perencanaan? Yang pertama kita melakukan analisis situasi. Kita mengecek dulu situasi di lapangan. Kita cari tahu dulu situasi di lapangan. Dengan cara apa? Dengan cara observasi atau wawancara. Kita bisa melihat langsung, oh kebutuhan masyarakat seperti apa yang dialami masyarakat, apa masalah di masyarakat. Ya, masalah di bidang kesehatan khususnya ya. Gitu. Lalu dibandingkan dengan data sekunder. Kita lihat laporan di Dinkes, benar nggak masalah kesehatannya seperti ini di Kabupaten A, di Kecamatan A, di Kelurahan A. Benar nggak masalahnya gitu? Benar nggak angka stuntingnya tinggi? Benar nggak angka TBC-nya tinggi? Ya, kita bandingkan ya dengan observasi tadi. Kita lihat benar karena angka apa kita tahu kita melihat analisis situasi ya ternyata angka TB-nya tinggi. Lalu kita observasi, oh ternyata benar banyak orang yang batuk-batuk. Benar, ternyata rumahnya tidak layak huni, misalnya ventilasi kurang atau lembab dan lain sebagainya. Kita wawancara juga RT RW setempat. Apakah benar memang di wilayah tersebut banyak orang yang batuk-batuk yang jangka waktu lama. Itu yang pertama ya, analisis situasi. Sehingga ini menjadi catatan buat kalian calon tenaga kesmas ya. Ketika teman-teman apa namanya berada di suatu wilayah, terus teman-teman merasa oh di sini nggak ada masalah, di sini nggak ada masyarakatnya aman-aman aja, itu bukan itu yang sebenarnya. Jangan-jangan teman-teman kurang peka.
kurang melakukan analisis situasi, kurang mendalam mencari tahu permasalahan di masyarakat. Ya, ketika tidak ada masalah, berarti teman-teman yang kurang peka. Gitu. Ya. Terus yang kedua, identifikasi masalahnya. Nah, setelah dilakukan analisis situasi, diidentifikasilah masalahnya apa saja. Misalnya tadi kasus TB ya, oh ternyata kasus TB itu masalahnya disebabkan karena misalnya pola hidup masyarakat atau gaya hidup masyarakat, merokok atau batuk di sembarang tempat dan lain sebagainya. Lalu masalah kedua disebabkan karena situasi atau apa desain rumah yang kurang bagus, kurang ventilasi, kurang pencahayaan dan lain-lain. Lalu ada eh, apa namanya ada apa lingkungan sekitar itu banyak yang TB juga, sehingga itulah namanya identifikasi masalah. Misalnya jadi A, masalah B, masalah C gitu ya. Sehingga dari masalah A, B, C itu bisa ditetapkan kira-kira mana yang menjadi prioritas ya, dengan metode scoring. Misalnya ada dua metode ya, metode scoring itu diberikan skor A itu skornya adalah 3, kalau B skornya 4, kalau C skornya 1, maka prioritas masalahnya adalah masalah yang B. Itu contohnya, itu metode scoring, pembelian skor, pembelian nilai. Atau metode non scoring ya, dengan cara musyawarah mufakat. Misalnya eh, ada musyawarah masyarakat desa MMD. Ya, jadi teman-teman tenaga Kesmas nanti turun ke masyarakat dan rembuk ya berapa namanya rapat sama warga desa untuk menentukan mana sih masalah yang harus diprioritaskan untuk diselesaikan. Ya, kalau sudah sepakat tinggal eksekusi gitu ya. Lalu yang keempat ya, langkah-langkah keempat adalah menentukan tujuan yang smart. Apa itu smart? Smart itu adalah spesifik yang pertama ya. Tujuannya harus jelas, harus spesifik ya. Tidak boleh terlalu lebar, tidak boleh terlalu luas, tidak boleh kemana-mana. Harus spesifik sesuai dengan prioritas masalah tadi. Lalu yang kedua, measurable, dapat diukur ketercapaiannya. Ya, misalnya penurunan angka TB ya. Yang namanya menurun itu apa? Misalnya dari 100 penderita TB turun menjadi 20 orang. Ya, berarti kan ada penurunan sebesar 80%. Nah, itu namanya measurable, dapat diukur. Ya, jumlahnya dapat diukur, waktunya dapat diukur, atau pencapaiannya dapat diukur. Terus appropriate ya artinya sesuai ya atau cocok. Cocok dengan apa? Mungkin cocok dengan SKN, Sistem Kesehatan Nasional, atau cocok dengan SDGs, Sustainable Development Goals. Jadi kegiatan-kegiatan di bidang kesehatan itu harus cocok dengan visi misi Kemenkes misalnya, atau visi misi WHO, atau program-program kesehatan yang lebih besar lainnya. Jadi harus cocok ya. Terus harus ya realistik, harus masuk akal. Artinya apa? Nah, misalnya gini ya, misalnya kita mau menurunkan kasus, gini ya, contohnya adalah misalnya sebuah puskesmas punya dana 10 juta, ya, tenaga kesmasnya 3 orang misalnya. Nah, sumber dayanya gitu ya. Terus tapi pengen menurunkan angka kasus TB, menurunkan angka stunting, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pengennya macam-macam. Ya, itu kan nggak realistik, tidak masuk akal. Ya, realistik itu harus masuk akal, harus sesuai dengan sumber daya yang dimiliki dan bisa dicapai. Itu namanya realistik. Lalu ada time bound. Time bound artinya terikat pada waktu. Ada waktunya, misalnya durasinya 1 tahun, 6 bulan, sekian bulan gitu ya. Jadi ada jangka waktunya. Ya, jadi harus smart. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, langkah yang kelima, mengkaji potensi kira-kira apa sih kelemahan organisasi kita dan apa hambatan kegiatannya. Misalnya kelemahan organisasinya, tenaga SDM-nya kurang atau terbatas, atau mungkin sarana prasarana peralatan serba terbatas. Nah, itu serba kelemahan. Atau hambatan kegiatan, misalnya kondisi situasi masyarakat yang sebagai petani ya, petani kan kerjanya di atas di gunung atau di sawah.
yang jauh-jauh mereka kerjanya. Jadi itu hambatan kegiatan. Atau hambatan lain misalnya cuaca, ya bagaimana kita memberikan penyuluhan atau promosi kesehatan itu ketika cuacanya hujan dan lain sebagainya. Itu adalah mengkaji kelemahan dan hambatan sehingga kita bisa tahu, ya kita bisa mengantisipasi kelemahan dan hambatan tersebut. Wah, kalau hujan nih kira-kira nanti kita sewa tenda aja, gitu kan ya? Atau ketika masyarakatnya nggak kumpul, tidak bisa datang ketika penyuluhan, berarti metode apa yang sebaiknya dilakukan, gitu ya. Lalu susunlah rencana kegiatan, ya buatlah rencana bagaimana kegiatannya dan tetapkan sasarannya siapa. Ya, apakah sasarannya itu petani atau masyarakat desa atau ibu-ibu rumah tangga atau anak-anak sekolah, ya, itulah sasaran namanya. Ya, lalu susunlah jadwal. Ya, misalnya minggu September akhir apa yang harus dilakukan, Oktober minggu pertama apa yang dilakukan, Oktober minggu kedua apa yang dilakukan. Seperti itu. Lalu ada organizing dan staffing. Ya, ada penentuan organizing dan siapa saja yang terlibat di kegiatan tersebut. Ya, baik, saya lanjutkan kembali ya. Jadi yang terakhir, setelah organizing dan staffing, itu ada perencanaan anggaran. Jadi penentuan berapa sih dana yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut, berapa dana yang dibutuhkan untuk transportasi, berapa yang dibutuhkan untuk konsumsi, dan lain sebagainya. Itu ya, kita lanjut ya ke organizing. Sekarang apa sih organizing? Mungkin teman-teman sering keliru antara organization sama organizing. Padahal dua hal itu meskipun mirip ya, sama-sama ada organize, sama-sama ada huruf Z-nya, tapi itu sesuatu yang berbeda. Ya, organization itu organisasi, perkumpulan orang, persatuan orang. Kalau organizing itu merupakan penyusunan jadwal, ya penjadwalan atau apa ya? Kalau sulit membayangkan kita ini ambil contoh ya, event organizer. Mungkin teman-teman sering mendengar kata event organizer atau wedding organizer. Ya, organize ya. Apa artinya? Adalah orang yang mengatur, orang yang mengelola suatu kegiatan supaya kegiatan tersebut bisa berjalan dengan baik sesuai dengan jadwalnya. Ya, di sini disebutkan organizing adalah penataan, ya penata kelolaan, ya orang, alat, tugas, tanggung jawab atau wewenang, ya sedemikian rupa sehingga apa yang direncanakan itu bisa berjalan dengan baik, ya sehingga bisa mencapai tujuannya. Itu namanya organizing, penataan. Orangnya ditata, jadwalnya ditata, terus kegiatannya ditata sehingga semua itu bisa berjalan dengan baik. Tidak ada tumpang tindih, tidak ada waktu yang tabrakan. Gitu ya, untuk mencapai tujuan. Itu definisi organizing. Kita lanjut ya. Langkah-langkahnya adalah pertama rinci seluruh pekerjaan. Ya, misalnya dalam satu kegiatan atau dalam satu event ada yang namanya MC-nya. Nah, MC itu tugasnya ngapain? Memimpin acara, terus memberi kata sambutan dan lain sebagainya. Ya, dirinci atau bagian konsumsi rinciannya apa sih? Menyiapkan, membeli makanan, menyiapkan makanan, mengirim makanan, mengambil makanan dan lain sebagainya, termasuk distribusi makanannya. Ya, jadi semua kegiatan itu dirinci sesuai dengan tujuannya. Nanti baru setelah dirinci baru bisa membagi beban kerjanya. Ya, dibagi-bagi. Nanti kamu bagian konsumsi ini ya tugasnya ya ini, kerjaannya ya, nanti bagian transportasi ini tugasnya ya ini, kewajibannya ya gitu. Sehingga bisa dirinci seperti itu. Lalu dikombinasikan pekerjaannya, ya di combine, digabung, ya setelah jelas kan kadang setiap pekerjaan itu kan ada saling berhubungan ya, misalnya bagian konsumsi dengan bagian transportasi itu punya hubungan. Misalnya ketika dia ngambil makanan nanti yang berhubungan adalah bagian transportasi, atau bagian transportasi dengan bagian acara. Jadi ketika menjemput narasumber, menjemput tamu gitu, nanti bagian transportasi yang bergerak itu yang dipimpin oleh bagian acara. Jadi semua itu harus dikombin pekerjaannya karena
pekerjaan itu kadang saling bersinggungan, kadang saling bertemu. Ya, lalu yang terakhir, tetapkanlah koordinasi. Bagaimana cara berkoordinasinya? Ya, apakah dari atasan, dari pimpinan ke bawahan atau sesama bawahan? Bagaimana cara berkoordinasinya? Ya, lanjut ya ke bagian actuating. Nah, actuating itu nanti bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau mekanisme dari suatu sistem. Jadi actuating itu nanti hasil akhirnya adalah aktivitas, kegiatan, aksi, tindakan. Ya, apa saja yang dilakukan dalam actuating supaya bisa menghasilkan aktivitas, aksi dan tindakan. Yang dilakukan adalah yang pertama memotivasi. Ya, pemimpin harus bisa memotivasi anggotanya. Apa tujuan dari program ini? Apa manfaatnya? Apa yang bisa kita berikan untuk masyarakat gitu misalnya. Contohnya seperti itu ya dalam kegiatan kesehatan. Kita melakukan penyuluhan ini bertujuannya untuk apa? Supaya masyarakatnya bagaimana? Masyarakatnya sehat, supaya angka COVID menurun, angka TB menurun. Sehingga dari motivasi itulah nanti muncul keinginan, muncul kemauan dari anggotanya untuk melakukan pekerjaannya. Ya. Lalu ada komunikasi yang baik, ya ada proses pertukaran informasi antara pimpinan kepada anggota atau sesama anggota. Ya, komunikasi itu pertukaran informasi. Lalu ada kepemimpinan, ada yang memimpin, ada yang menyuruh, ada yang mengomandoi suatu kegiatan. Ya, selain mengomandoi, selain memimpin, juga diberikan pengarahan, diberikan arah. Ayo kita jalan ke depan, ayo kita belok ke kiri, ayo kita belok ke kanan, gitu ya. Selain itu juga diberikan pengawasan dan supervisi supaya setiap kegiatan itu tidak melenceng ke kiri, tidak melenceng ke kanan dan lain sebagainya. Jadi sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Gitu ya. Itu adalah 6 hal yang mempengaruhi dalam proses actuating. Lalu yang terakhir kita akan membahas tentang controlling ya, definisi dari controlling. Apa itu? Ya, itu adalah proses pengamatan, pengawasan ya secara terus-menerus. Apakah kegiatan tersebut setelah sesuai dengan rencana atau belum? Ya, jadi diawasin, diamati ya sehingga ketika terjadi melenceng tadi, belok kiri kah, belok kanan kah, itu bisa segera dikoreksi, bisa segera diperbaiki. Sebelum tadi yang saya bilang delmannya itu nabrak. Kalau kudanya udah belok kiri dikit, belok kanan dikit, segera diluruskan. Ya, itulah kenapa kusir itu harus memberikan pengawasan pada kudanya. Meskipun kudanya yang jalan, meskipun kudanya yang bergerak, kusir itu harus tetap mengawasi. Nggak boleh tidur, nggak boleh merem. Nah, supaya dia tahu kudanya ini sudah berjalan di jalan yang tepat. Kalau belok-belok dikit, bisa dicegah sebelum di delmannya itu nabrak. Itu definisi controlling. Ya, prinsipnya yang pertama ya harus controlling itu atau pengawasan itu harus dipahami oleh pimpinan dan harus dipahami oleh stafnya. Tadi ya saya contohkan kusir delman tadi ya, kusir delmannya itu harus tahu ya, bisa memahami bagaimana cara mengawasi, apa yang namanya salah, apa yang benar itu harus tahu pimpinan. Sehingga ketika terjadi suatu kesalahan itu segera jadi diperbaiki karena delmannya tahu bahwa itu salah. Termasuk juga tadi staffnya juga harus tahu mana yang benar, mana yang salah. Sehingga terjadi suatu kondisi ada kesalahan, staffnya bisa lapor, Pak ini kayaknya ada yang nggak sesuai deh, ada yang salah deh. Bagaimana ya Pak sebaiknya? Nah gitu ya. Terus prinsip yang berikutnya adalah staff itu harus memahami standar kinerja. Ya, harus tahu yang mana namanya kinerja yang baik, standarnya seperti apa. Seberapa cepat layanan kesehatan misalnya, atau seberapa baik layanan kesehatan itu stafnya harus tahu. Yang mana namanya layanan kesehatan yang baik, yang mana namanya layanan kesehatan yang kurang baik. Dan hasilnya dapat
diukur, ya, bisa diukur. Jangan sampai bilang ah layanannya buruk. Buruknya gimana? Oh, kan ternyata layanan yang buruk itu tidak sesuai dengan standar gitu misalnya. Atau layanannya lambat nih di sini nih, gitu. Misalnya layanan kesehatannya lambat di puskesmas A. Gimana cara mengetahui bahwa itu layanannya lambat atau buruk? Diukur. Misalnya dari waktu tunggu misalnya, atau layanan dokternya berapa lama. Gitu. Itu ya. Terus itu prinsip pengawasan. Sekarang kita bahas tentang elemen pengawasan. Yang pertama ada objek pengawasan. Siapa yang diawasi? Ya, siapa orangnya yang diawasi atau kerjaan apa yang diawasi? Ya, misalnya yang diawasi adalah kinerja staf A, B, C gitu misalnya. Atau yang diawasi adalah kegiatan tadi ada kegiatan divisi konsumsi, divisi peralatan, divisi transportasi itu semua diawasi. Nah, itu namanya objek pengawasan. Siapa yang diawasi dan apa yang diawasi? Ya, lalu ada metode pengawasan. Bagaimana cara mengawasinya? Apakah dengan melihat langsung, apakah dengan melihatnya sekali-sekali gitu ya di ini atau diberikan contoh dan lain sebagainya. Itu metode pengawasan dan bagaimana prosesnya, bagaimana kegiatan pengawasan itu berlangsung. Ya, itu prinsip dan elemen dalam pengawasan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang fungsi administrasi, planning, organizing, executing, dan controlling dalam kesehatan. Itu yang dapat saya sampaikan. Nanti selebihnya kita lakukan diskusi di kelas. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu lagi di mata kuliah yang lain. Terima kasih.